Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebuah mobil yang dikendarai seorang perempuan di Madiun terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sebab saat mobil mengeluarkan asap, pengemudi langsung memarkir kendaraannya di sebuah halaman samping masjid dan keluar mobil. Mobil ini terbakar di Jalan Tamrin, tepatnya di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Hanya dalam hitungan menit, api langsung membesar dan membakar seluruh bodi. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berusaha memadamkan api, namun kondisi mobil rusak parah. Mobil yang dikemudikan Niken, warga Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, awalnya melaju dari arah Madiun menuju Ponorogo. Di lokasi traffic light Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, bagian depan mobil tiba-tiba mengeluarkan asap. Pengemudi yang panik berusaha menepikan kendaraannya di tempat terbuka, samping masjid, dan langsung keluar dari mobil sebelum api membesar. Penyebab kejadian kami belum mengetahui, yang jelas ketika kami datang, api sudah sangat membesar. Yang terbakar ini apa ini ceknya? Ya, satu unit mobil X-Trail yang habis semuanya. Untuk penumpangnya? Untuk penumpang selamat, jadi pada saat informasi dari warga tadi sempat keluar percikan api, kemudian langsung parkir kendaraannya di halaman ini. Kalau percikan api dari sebelah mana informasinya? Gimana? Percikan api itu dari sebelah mana informasinya? Dari depan, jadi mungkin dari konsleting kelistrikan kendaraan ini sendiri. Kebakaran diduga akibat korsleting pada kelistrikan mobil. Untuk mengetahui penyebab pasti terbakarnya mobil, bangkai mobil dievakuasi untuk dilakukan investigasi oleh polisi. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, dua perempuan kakak beradik di Kediri ditemukan tewas membusuk di rumahnya. Sehari-hari kedua korban tinggal hanya berdua dan diketahui memiliki riwayat depresi berat sejak ditinggal mati kedua orang tuanya. Warga Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwi, Kediri, digegerkan dengan penemuan dua perempuan kakak beradik bernama Femala Purwikosari, 45 tahun, serta Yuyen Febriansari, 43 tahun, yang tewas membusuk di dalam rumahnya. Jenazah keduanya diketahui oleh tetangga sekitar yang hendak mencari rumput di sekitar rumah korban. Saksi mata mencium aroma busuk dari dalam rumah korban hingga melaporkannya ke pemerintah desa serta aparat berwajib. Polisi masih menyelidiki kasus itu lebih dalam. Dari hasil pemeriksaan tim Inavis, petugas tidak menemukan bekas tindak kekerasan di tubuh korban. Menurut kerabat korban, keduanya tinggal hanya berdua dan menderita depresi berat selepas orang tuanya meninggal. Kedua korban belum menikah, bahkan sang kakak juga mengalami sakit pencernaan. Ditemukan dan kemudian memanggil anggota kami, anggota reskrim, masuk secara bersama-sama. Ditemukan ada jenazah korban, dua perempuan di dalam kamar. Kakak adik itu? Ya. Kakak adik, saudara? Ya, ini kedua korban perempuan, kakak beradik. Penyebab kematian dan Penyebab meninggalnya belum diketahui, tapi kami sudah datangkan dari Inavis, dari keluarga menyetujui untuk dilakukan visum keluar di Rumah Sakit Bayangkara. Kalau yang kakaknya, yang Mala itu dia memang punya sakit asam lambung akut. Dulu pernah punya riwayat operasi. Terus mungkin yang sering sakit-sakitan itu memang kakaknya. Mungkin karena kakaknya yang duluan meninggal, si Yuyen adiknya ini tidak mau keluar, tidak berani, akhirnya dia menutup juga. Menutup diri dari tetangga juga nak memberitahu. Mungkin dia akhirnya depresi, bingung, tidak mau makan atau gimana. Tujuannya memang ikut sekalian nyusul kakaknya. Polisi masih menunggu hasil visum dan memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kematian korban. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, setelah dinyatakan hilang, seorang nelayan warga Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Mayat korban ditemukan mengapung di perairan Desa Telesah dan langsung dievakuasi untuk diserahkan ke keluarga.
Korban ditemukan pertama kali oleh nelayan desa Telesa, Kecamatan Telanaan, Pamekasan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi meninggal dunia dan mengapung di tengah laut desa setempat. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI AL, BPBD, Syah Bandar, dan Forum Relawan Bencana segera menuju lokasi penemuan jasad korban untuk dilakukan evakuasi. Sampai di darat, korban dibawa ke Puskesmas Telanaan untuk diidentifikasi. Sebelumnya korban Darwin bersama temannya Zain Abdurrahman berangkat mencari ikan di laut desa setempat Sabtu sore. Tiba-tiba perahu sampan yang ditumpangi dihantam ombak dan terbalik. Seketika itu keduanya terlempar ke air. Abdurrahman yang mengetahui Darwin tidak bisa berenang berusaha menolong, namun usahanya gagal dan korban terbawa oleh ombak. Abdurrahman berenang ke pantai dan ditolong nelayan lain. Korban itu mancing, berangkat jam 3 sore. Sampai di TKP jam 5, kapal mengalami musibah, tenggelam. Kebetulan korban itu tidak bisa berenang atas nama Darwin. Akhirnya korban yang satunya, temannya itu berusaha menolong. Tapi karena sudah tenaga habis, akhirnya terlepas. Darwin hilang. Terus Abdurrahman sendiri berhasil ditolong oleh nelayan setempat di daerah lokasi itu. Setelah diperiksa di Puskesmas Telanaan, jasad korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Program makan siang bergizi gratis di Sidoarjo mulai didistribusikan. Saudara, informasi selengkapnya seusai jeda pariwara.